Halo guys, welcome back my YouTube channel dan terima kasih sudah klik video ini. Hari ini aku bakal bawain cerita sejarah gelap kota Pripyat. Bayangin kamu bangun pagi, mandi, sarapan, dan ninggalin rumah. Dan setelah itu kamu nggak pernah bisa balik ke rumah itu lagi. Itu yang terjadi kota Pripyat, kota dengan 50.000 penduduk yang hilang dalam satu malam. Oke, nggak usah lama-lama lagi, nyamankan posisi kalian karena kita akan karya cerita malam. Pada tahun 1970, Uni Soviet membangun kota dari nol, namanya kota Pripyat. Dan ini bukan kota biasa, ini adalah kota atom, kota kebanggaan. Dan tujuan kota ini dibangun khusus untuk teknisi, insinyur, dan keluarga mereka yang kerja di pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan lebih kerennya, di sana nggak ada satupun orang yang miskin dengan fasilitas yang Uni Soviet berikan. Apalagi sewa apartemen di sana yang relatif murah dengan gaji yang mereka dapatkan 2-3 kali lipat dengan gaji rata-rata di Uni Soviet. Dengan fasilitas yang Uni Soviet berikan, anak-anak di sana memiliki slogan "Kami itu spesial". Orang tua kami bekerja di reaktor yang memberikan energi murah untuk Uni Soviet dan kami adalah wajah masa depan. Pada saat itu, tahun 1985, Pripyat memiliki penduduk 49.360 jiwa dengan rata-rata umur 26 tahunan. Ini benar-benar kota muda, kota optimis yang gak pernah percaya kalau bencana bakalan melanda mereka. Pada 26 April 1986, jam menunjukkan pukul 01.23 malam. Reaktor nomor 4 di Chernobyl diuji coba keselamatannya, tapi sayangnya eksperimen itu malah gagal. Daya reaktornya naik dan nggak terkontrol. Ledakan pertama dan ledakan kedua datang menyebabkan atap reaktor 1000 ton, grafitnya terbakar dan radiasinya keluar. Sayangnya kota Pripyat jaraknya hanya 3 km jauhnya karena saat itu sudah malam, orang-orang sedang tidur. Tapi yang jaga malam mencoba untuk melapor jika ada suara ledakan, tapi sayangnya informasi ditutup. Pejabat kota di sana bilang kalau ini hanya kebakaran biasa dan sudah ditangani oleh damkar. Pada pagi harinya, kehidupan berjalan dengan normal. Anak-anak berangkat sekolah, orang-orang pergi bekerja. Beberapa warga bahkan naik ke atap apartemen saking penasarannya dengan api di reaktor dan mereka pikir itu adalah kembang api besar. Kasian ya, mereka nggak tahu kalau setiap detik udara yang mereka hirup adalah udara yang mengandung 400 kali lebih besar dari bom atom di Hiroshima. Kalian tahu kan bom atom di Hiroshima itu sedahsyat apa? Dan ini 400 kali lebih besar dari bom atom di Hiroshima. Bahkan ini tuh nggak ada evakuasi ataupun peringatan dari pemerintah untuk keselamatan mereka sendiri. Dan lebih menjengkelkannya adalah hanya karena pemerintah takut dan membuat citra Uni Soviet jadi lebih buruk. Baru tanggal 27 April jam 11 pagi, pengumuman keluar lewat mobil pengeras suara di Chernobyl. Isinya gini: perhatian bagi warga Pripyat, karena situasi darurat di PLTN Chernobyl, kita akan melakukan evakuasi. Mereka disuruh untuk mengemasi barang-barang berharga milik mereka, uang, barang, kebutuhan selama 3 hari, dan tidak boleh bawa hewan peliharaan. Nih, kuncinya di 3 hari ini, karena mereka pikir ya cuma 3 hari, jadi kita nggak perlu takut nanti juga balik lagi. 1.200 bus dikerahkan dan seketika kota Pripyat langsung kosong. Lyudmila, istri pemadam kebakaran, ingat malam itu suaminya izin berangkat ke Chernobyl pukul 2 pagi dan baru balik pada pukul 4 paginya. Bajunya kotor, wajahnya pucat, dan dia bilang kalau dia hampir saja mati. Benar saja, setelah 14 hari kemudian karena radiasi suaminya meninggal dunia. Dan dia juga tidak diizinkan untuk menjenguk mayat suaminya karena terlalu radioaktif. Valentina juga selaku guru di sana bilang kalau dia itu cuma bawa koper, foto orang tua dan paspor.
Dia pikir bisa balik minggu depannya. Dan setelah 37 tahun berlalu, dia bahkan masih menyimpan kunci apartemen milik mereka. Itu yang paling nyakitin sih menurut aku. Karena mereka nggak kehilangan rumah karena gempa atau perang, tapi cuman karena kebohongan. Coba kalau pemerintah nggak bohong, mungkin mereka nggak akan kehilangan apapun. Dan sampai hari ini Pripyat masih menjadi kota beku dan masuk ke zona eksklusi. Chernobyl seluas 2.600 km persegi, bangunan, apartemen sekolah, rumah sakit sebagian runtuh. Semua hal yang ada di sana benar-benar rusak. Sekitar 2.250 petugas keamanan dan peneliti bekerja bergiliran untuk memantau zona berbahaya ini. Reaktor berbahaya di Chernobyl yang terakhir sudah dimatikan pada tahun 2000-an. Sedangkan struktur penutup raksasa yang dibangun pada tahun 2016 masih menutupi reaktor 4 untuk menahan sisa radiasi. Pada tahun 2025, segel yang melindungi reaktor 4 mengalami kerusakan akibat serangan drone. Pemerintah Ukraina melaporkan 92 drone terdeteksi dalam radius 5 km dari zona sejak Juni 2024. Walau tidak ada kebocoran radiasi, biaya perbaikan diperkirakan sampai 500 juta euro. Dan hingga hari ini Pripyat masih ditutup. Untuk pemukiman dan para wisatawan dibatasi total. Sedangkan populasi resmi di sana sudah 0 atau benar-benar sudah tidak ada penduduk lah di sana. Sedih ya, padahal 40 tahun yang lalu kota ini benar-benar rame, bahkan dibilang kota masa depan saking banyaknya harapan di kota ini. Kita mah nggak tahu persis apa yang mereka rasakan, tapi kita tahu satu hal, jangan pernah anggap remeh informasi. Dan kalau ada yang nggak masuk akal menurut kamu, kalian wajib curiga atau nyari tahu. Ya karena biar mereka nggak punya kesempatan buat bohong ke kita, yang ujung-ujungnya kita juga yang rugi kan. Oke, mungkin segitu aja cerita buat malam hari ini. Dan kalau semisal ada cerita atau ada hal yang pengen kamu denger di channel aku, kamu boleh banget komen-komen di bawah ya. Nanti aku bakalan cari informasinya dan aku bakal rangkumin biar aku bisa cerita. Jangan lupa untuk klik like kalau kamu suka video ini, komen dan subscribe, serta nyalakan notifikasi biar kamu nggak ketinggalan kalau aku ada bikin video baru. See you next video guys, and good night.